to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Carl Rogers merupakan salah satu tokoh penting dalam teori humanistik. Carl Rogers lahir di Oak Park, Illinois, Chicago pada tanggal 8 Januari 1902 dan meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1987. Carl Rogers adalah penemu pendekatan konseling yang berpusat pada klien atau dikenal dengan istilah person-centered therapy. Karena menurutnya semua manusia mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagian besar klien Rogers adalah remaja yang memiliki permasalahan dengan keluarga. Pada awalnya, Rogers menyebut person-centered therapy dengan non-directive counseling, yaitu sebagai pertentangan terhadap pendekatan yang bersifat direktif. Klien-centered menekankan pada klien untuk menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga konselor hanya berfokus pada bagaimana cara untuk membantu klien dalam pengaktualisasian para kliennya. Karena permasalahan psikis seseorang sebenarnya bukan dari faktor manapun, akan tetapi pada diri seseorang itu sendiri. Karena semua itu tergantung akan emosional seseorang atau bagaimana seseorang itu dapat menerima atau tidak keadaan yang menimpanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya terapi person-centered. Carl Rogers mengembangkan konseling dan psikoterapi yang berpusat pada pribadi atau biasa disebut dengan terapi pada orang berkisaran antara tahun 1940 dan 1990-an di Amerika Serikat. Semasa hidupnya, Rogers banyak sekali melewati peristiwa-peristiwa besar, diantaranya adalah Perang Dunia I, Depresi Besar, Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, dan sebagian besar dari Perang Dingin. Namun hal tersebut tidak membuat ia menghentikan aktivitasnya, melainkan pada masa pelik ini ia tetap berusaha menyempurnakan ide-idenya di sepanjang perubahan sosial yang terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an, termaksud hak-hak sipil dan gerakan hak-hak wanita. Lebih lanjut, Rogers dan rekan-rekannya juga sangat bisa memanfaatkan waktu untuk saling berbagi pandangan dan juga memaparkan prinsip-prinsip tentang keekstensian manusia pada era melambungnya eksperimen di bidang sosial. Di akhir dasawarsa kehidupan Rogers terjadi di era globalisasi yang mana banyak sekali perubahan yang melibatkan peningkatan kesadaran akan bidang-bidang konflik yang intens di seluruh dunia, dan banyak sekali pengaruh positifnya menghasilkan kemudahannya untuk menjalin hubungan dengan berbagai budaya. Perubahan globalisasi juga sangat memberi ruang bagi Rogers untuk menerapkan prinsip-prinsip psikoterapinya secara lebih universal dengan menggunakan komunikasi lintas budaya. Baiklah, saya Resti Ferdianti akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan di dalam person-centered person-centered terapi terdiri dari 4 tahap, yaitu penciptaan hubungan baik, pembebasan yang partner, tercapainya insight, dan
konseling datang untuk meminta bantuan. Bantuan ini, konseling datang kepada konselor untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Lalu, situasi bantuan biasanya didefinisikan sebagai kesempatan bagi pertumbuhan diri si konseli. Kemudian, konselor mendorong ekspresi bebas mengenai perasaan yang berhubungan dengan masalah. Selanjutnya, konselor menerima, mengakui, dan menjelaskan perasaan-perasaan negatif yang dirasakan oleh konseling ini. Kemudian, ketika konseling telah cukup menyatakan perasaan negatifnya, mereka diikuti oleh ekspresi samar dan tentatif dari impuls positif yang membuat perkembangan dirinya. Lalu, konselor menerima dan mengakui perasaan positif yang dinyatakan dalam cara yang sama, di mana ia telah menerima dan mengakui perasaan negatif yang memberikan konseli kesempatan untuk pertama kali dalam hidupnya untuk memahami dirinya. Selanjutnya, wawasan ini yaitu tentang pemahaman tentang diri dan penerimaan diri menyediakan dasar di mana individu dapat melanjutkan ke tingkat integrasi yang baru. Kemudian, bercampur dengan proses wawasan adalah proses klarifikasi yang mungkin merupakan keputusan. Kemudian muncul inisiasi tetapi sangat signifikan lebih kepada tindakan positif. Nah, yang terakhir adalah wawasan lebih lanjut. Tentang kelebihan dari person kenteren. Yang pertama, pemusatan konseling pada konselor. Yang kedua, identifikasi hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, konseling lebih ditekankan pada sikap daripada teknik. Yang keempat, terdapat kemungkinan untuk melakukan penelitian kuantitatif. Yang kelima, konseling meningkatkan ada emosi, perasaan, dan efektif. Yang keenam, konseling dengan perspektif yang optimis. Yang ketujuh, fokus dalam menyelesaikan masalah sehingga klien memiliki pengalaman positif. Yang kedelapan, klien mampu mengekspresikan dirinya secara penuh. Baiklah, itulah kelebihan dari person kenteren. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan pendekatan person centered. A. Konseling yang dianggap terlalu sederhana. B. Konseling yang terlalu menekankan pada aspek emosional, perasaan, dan efektif. C. Konseling yang tidak cukup sistematik dan lengkap. D. Konselor kesulitan dalam bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. E. Konseling cenderung menjadi tidak efektif dan pasif. F. Tidak cocok digunakan pada klien dengan masalah psikologis yang parah. G. Teknik dalam konseling ini tidak beragam sehingga kurang membantu klien dalam pemecahan masalah.